Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat orang tua kita Bapak Haji Muhammad Sadri Sapri, dan yang terhormat guru kita Bapak Ustaz Haji Asyari Musa, bapak-bapak dan hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Manar, begitu juga dengan ibu-ibunya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Atas nikmat dan anugerah karunia nikmat yang udah begitu banyak Allah berikan kepada kita. Di antaranya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, nikmat panjang umur, nikmat rezeki lainnya yang saking banyaknya sampai ini pagi nggak kehitung yang Allah berikan kepada kita. Ada yang kita minta udah dikasih, ada juga yang belum kita minta juga udah dikasih. Ya, jadi patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut sehingga kita bisa melangkahkan kaki datang ke masjid ini untuk melakukan satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Tentu kita cuma bisa berharap mudah-mudahan ibadah subuh kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam enggak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, termasuk kita sekalian yang hadir nih pagi hari. Juga kita berharap mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Seperti biasa Ahad pagi kita duduk sebentar sebelum kita riyadhah, sebelum kita jalan berolahraga. Ada beberapa hadis yang akan disampaikan, mudah-mudahan kita jadikan satu bahan renungan buat kita semua. Kita taklim pagi, cuman kita bersabar harap mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini akan dicatat sebagai bekal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena duduknya kita sebentar di majelis taklim itu lebih baik daripada ngejenguk 1000 orang sakit. Duduk sebentar di majelis taklim lebih baik kita ngejenguk daripada 1000 orang sakit. Kira-kira orang sakit berapa banyak di rumah sakit? Pahalanya atuh orang sakit aja kita tengokin, masya Allah pahalanya. Ini nggak tanggung-tanggung, 1000. Ya, jadi duduk di majelis taklim lebih baik daripada nengokin orang sakit 1000. Kita lihat aja dah tuh. Ya, Pak mau kemana? Mau ke Pelni. Ngapain? Nengokin teman kita. Katanya sih nengokin orang sakit pahalanya gede. Dia tengokin Pak. Dari lantai atau ruang ini. Dia pengen 1000 orang dia tengokin. Dari atu sampai sore dia tengokin
Karena 1.000 orang, bayangin aja rumah sakit dari lantai 1, 2, 3 ditengokin. Wah, pas gitu dilihat besok, baik yang sakit baik, yang nengokinnya sakit. Iya, kecapean dia, 1.000 orang sakit di rumah. Ya, di rumah sakit ditengokin. Tapi ada satu pahala kalau kita duduk di satu majelis itu, Masya Allah Pak, pahalanya nggak kalah nengokin 1.000 orang sakit. Bahkan dikatakan manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtua. Siapa orang yang berpindah-pindah duduk dari majelis taklim ini datang ke majelis taklim ini, minggu kemarin ada yang di Al-Hidayah, minggu kemarin ada yang di Al-Maghfirah, minggu kemarin pokoknya di Kampung Selipi 8 masjid kita datengin rumahnya atu-atu kita datengin tuh majelis taklim, saking pengen dapat pahala. Makanya dikatakan manin taqala, siapa orang yang pindah datang dari satu masjid ke masjid ini untuk tujuannya liyata'allama ilman, untuk belajar atau menuntut ilmu agama, apa dikatakan? Ghufira lahu qabla an yakhtua. Tu orang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia ngelangkah. Enak gak kira-kira Bapak Ibu? Siapa orang yang mundar-mandir datang duduk di majelis taklim ini, duduk dia, hadir dia di masjid ini, duduk dia. Tujuannya cuma pengen taklim doang. Pengen taklim, pengen dengerin pengajian yang duduk di situ. Ghufira lahu qabla an yakhtua. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dia punya dosa qabla an yakhtua, sebelum dia ngelangkahkan kaki. Begitu besarnya pahala orang yang akan hadir di majelis taklim, apalagi kalau udah duduk di majelis taklim, ya, julusuka sa'atan, duduk kita sebentar di majelis taklim, la tamassu qalaman. Bapak enggak pegang pena? Saya lihat dari tadi ibu juga enggak megang pulpen. Ya, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Enggak nulis satu huruf pun. Ada yang nulis? Kagak. Kita duduk sebentar, enggak megang pena, enggak megang pensil, enggak megang pulpen. Ya, wala taktubu harfan, dan enggak ada satu huruf pun yang Bapak tulis. Apa dia bilang? Tahu enggak pahalanya? Seperti orang yang bersedekah dengan 1.000 ekor kuda yang dipakai berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat yang orang hadir di majelis taklim. Kenapa yuqarribuni ilallah? Kita duduk di majelis taklim cuman tujuannya yuqarribuni ilallah, tujuannya biar kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu? Gitu enggak kira-kira? Ya Pak ya. Ya mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, ya, walaupun sebentar, insyaallah akan dicatat sebagai bekal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diampuni dosa-dosa kita. Gitu. Apalagi masih banyak keutamaan dan fadilah-fadilahnya. Mulai tadi berangkat, sebelum kita berangkat, Bapak ngapain dulu? Isbaghul wudu fis sabarat. Apa isbaghul wudu fis sabarat? Bapak memperbagus wudunya dalam kondisi yang Bapak enggak suka. Kan dingin nih. Siapa yang suka dingin kena air? Coba. Kira-kira kalau kita keadaan dingin bangun tidur langsung wudu apa kagak? Kikirik dulu. Aduh, entar dulu dah. Mau wudu dingin banget nih, ya enggak? Apalagi tadi malam hujan mau tidur jam 10. Jam 10, setengah 11 hujan. Hujan gede, setengah 11. Nah, ya, semalam hujan kan Pak, setengah 11 di Selipi? Hujan ya? Iya hujan, setengah 11. Saya dengar geruduk-geruduk hujan di Genteng, karena saya tinggal masih di Selipi juga. Jadi kedekat jaraknya. Ya kecuali saya tinggal di Depok. Baru saya tanya, hujan nggak di sini? Nah, karena tinggal di Selipi juga, kedengaran suara hujan. Sampai tadi subuh masih dingin kita. Mau wudu, nggak ada, langsung ke kamar mandi duduk dulu. Ya, kata bini saya, udah bang cepet dah ke kamar mandi, tak keburu kesiangan. Iya, tak dulu masih dingin nih. Apalagi tidur di ruangan AC kan Pak.
tidur di ruangan AC atau kipas dingin, nggak ada yang langsung wudu. Tapi pahalanya apa? Tahu nggak? Isbaghul wudu fi sabar, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman wudu dalam keadaan dingin doang. Buat apa kita wudu? Mau ngapain? Qaddimal aqdam ila al-masjid li salatil jamaah. Bapak datang pergi ke masjid tujuannya cuma antum pengen salat berjamaah. Coba tadi mau ngapain kita datang lebih awal tadi? Taruh sendal di pojok. Cuma antum mengejar salat berjamaah, dapat lagi pahala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam ngapain? Salat sunnah. Tahiyatul masjid wa qabliyas subuh. Dapat lagi tuh pahalanya. Apa termasuk di situ? Intizarus salah ba'da salah. Apa intizarus salah ba'da salah? Artinya menunggu salat setelah salat. Habis salat sunat nunggu ngapain? Menunggu salat subuh. Sebelum qomat kan Bapak nungguin dulu. Dapat lagi pahala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segudang pahala Bapak dapat nih pagi. Dilanjutkan dengan salat qabliyas subuh 2 rakaat. Khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya dapat lagi. Kalau Bapak udah ngelakuin 2 rakaat setelah salat subuh, pahalanya lebih besar daripada dunia beserta isinya. Bapak jadi orang kaya nih pagi, Pak. Nih pagi Bapak jadi orang yang paling kaya. Kenapa? Dunia beserta isinya milik Bapak. Tapi jangan keluar dari masjid ini Bapak teriak-teriak, gue orang paling kaya diselipi, gue paling kaya diselipi, dikatain gila. Berapa pahala yang kita dapat? 2 ya. Sebagai pelengkap nih pertemuan kita nih pagi, ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ayyuhal Walad, ada dalam syarahnya dibilang Imam Al-Ghazali, di situ dibilang ada salah satu aswatin yuhibbuhallah. Ada 3 suara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 suara, kira-kira suara apa nih? Ya, ada 3 suara. Salah satu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala. Ada 3 suara yang Allah suka. Satu lagi, ada lagi, kalau ini 3, ada lagi ya, ahabbul kalami ilallahi arba'un. Ada 4 kata. Pertama suara, yang kedua kata-kata. Suara yang disukai sama Allah, dan ada juga kata-kata yang disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Ini aja. Kira-kira suara apa? Pasti pengen tahu ya, Pak. Suara apa kira-kira? Apa suara kucing meong-meong gitu? Apa suara Bapak teriak-teriak di luar? Apa itu yang termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab tersebut satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama suara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sautud dik. Apa sautud dik? Sautud dik itu suara ayam berkokok di pagi hari. Tapi dari saya jalan tadi sampai masuk ke sini nggak dengar suara ayam. Di kampung Selipi kagak ada suara ayam. Kemana ya Pak tuh ayam? Dulu tahun 70-an kalau saya jalan dari rumah mau ke jalan tali, jalan kaki lewat sini, oh itu kan sawah tuh, saya lewat di Galengan ya. Kalau pagi ya ngeri juga lewat jalan di Galengan, ngeri ular kadut, kalau orang bilang ular bedudak, kalau orang Betawi bilang. Itu kalau jalan dari sono kemari itu suara ayam kukuruyu di belakang rumah kita di Puun Jambu. Hati-hati kalau dulu lewat di bawah Puun Jambu. Kalau belum lama sih lewat sini nih, depan material TM Jaya tuh ada Puun Tanjung. Itu kalau lewat di situ jangankan malam, pagi aja kalau lewat hati-hati Pak, karena di atas banyak pohon, banyak ayam pada nangkring di situ tidur.
Kira-kira itu belum lama, tapi sekarang nggak tahu udah ditebang kali ya, diratain. Dulu diselipi kalau kita dengar suara ayam, masya Allah, di sono kedengaran suara kukuruyuk, panjang suaranya, so to dig, suara ayam. Ngapain tuh ayam pagi-pagi? Jam 3 pagi dia kukuruyuk, ngebangunin buat kita, ngebangunin. Tuh ayam kukuruyuk bangunin orang yang lagi tidur. Itu suara tuh ayam disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena bisa bangun tuh kita dari dengar suara ayam. Makanya ayam binatang paling beruntung, Pak. Ayam binatang paling beruntung, ya, dia bangunin orang jam 3 pagi, jam 7 pagi udah 3 kali kawin tuh ayam. Ayam. Makanya berkah, telurnya nggak pernah habis sampai sekarang. Itu ayam. Beda sama kucing. Kalau Bapak punya kucing beranak 3, 4, ini hari kita lihat nih, dia beranak di situ meong-meong. Besok juga kagak ada tuh anak kucing, nggak tahu kemana. Ada yang lagi di pinggiran got udah mau jatuh, ada yang lagi di pinggir jalan, nggak tahu. Tapi kalau ayam, itu binatang dia punya suara disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak mau kayak ayam, biar disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu kayak ayam. Bapak bangun aja tuh pagi, termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun jam berapa tadi? Jam 3 ya? Karena sekarang subuh lebih cepat. Jam 4 lewat 5 atau 6 menit. Udah masuk waktu subuh. Ya, dulu masih setengah 5 lewat baru subuh. Sekarang jam 4 lewat. Jadi kita bangun jam 3-an dah, biasa agak santai. Itu dia, saut dik. Yang kedua, suara apa kira-kira yang Allah suka? Suara yang kedua, sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Suara yang Allah suka yang kedua, suara orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Baik malam hari maupun siang hari, di mana aja dia baca Al-Qur'an, itu dia punya suara. Enggak perlu suaranya suara kayak Muhammad ZA, mungkin kita enggak sanggup kalau suara kayak begitu. Cukup kita baca dengan murattal. Kan ada tuh ya di HP kalau kita dengerin tuh suara, mau dengerin suara siapa di situ, enak-enak suaranya. Biar kata pakai lagunya nggak tinggi-tinggi. Kalau mau kata ikut lagu suara Muammar, ada Bayati, ada Soba, ada Nahawan, ya, ada Sika, macam-macam suara lagu. Kita nggak bisa ngikutin, tapi kita cuma bisa baca biasa. Mau tidur dah Pak, ya, jangan lupa baca Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mau tidur kedengaran suara begitu, enak nggak kira-kira? Ya, kita tidur Bu, kalau laki kita dengar baca begitu mau tidur, kira-kira enak nggak suaranya? Bini kita baca, kitanya juga baca. Di samping mendapatkan fadilah, apa keutamaan orang membaca surah Tabarok ketika akan tidur? Nggak bakal ditanya di dalam kubur. Itu yang ditakutin sama orang. Gue ngeri juga pertanyaan di dalam kubur nih. Kesatu dia ngeri, kata kalau di dalam kubur pertanyaannya bahasa Arab. Waduh, gue kagak bisa bahasa Arab nih, gimana? Ya nggak? Mau kemana? Gue mau kursus bahasa Arab. Di mana? Di rumah Ustadz Azhari. Buat apa? Biar gue bisa ditanya dalam kubur. Tenang aja Pak, Bapak nggak bisa bahasa Arab, Ibu nggak bisa bahasa Arab, di dalam kubur otomatis Bapak bisa bahasa Arab. Bapak lancar ngomong bahasa Arab. Waktu malaikat Munkar dan Nakir datang, Assalamualaikum, Bapak Ibu jawab Waalaikumsalam. Ditanya, ya, kenal saya, araf tak? Kenal saya? Dibilang, kamu kenal saya? Pakai bahasa Arab pertanyaan apa? Bapak jawab, araftu, saya kenal. Siapa? Ente Munkar wa Nakir. Bapak jawab. Ditanya, pertanyaannya semua bahasa Arab. Bapak jawab semua dengan bahasa Arab. Nggak perlu puyung-puyung. Tapi kalau Bapak baca, sering mengamalkan surah Tabarok ketika akan tidur, nggak panjang, cuma 30 ayat. Tabarok cuma 30 ayat. Dibaca, insya Allah tidur kita tenang,
Ya, kenapa? Kita mau tidur, kan sebelum tidur disunahkan wudu. Wudu nggak mau tidur. Ya, tidur wudu dulu Pak, disunahkan wudu. Kenapa? Allah bersaksi kepada malaikatnya, nih saksikan hambaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, saksikan nih hambaku, mereka tidur dalam keadaan berwudu. Seandainya aku cabut dia punya umur, mereka dalam keadaan bersih daripada hadas kecil. Enak nggak kira-kira meninggal dunia tidak punya hadas kecil? Kenapa? Mau tidur kita berwudu terlebih dahulu. Enggak lupa dah mau tidur. Kalau masih ada suami istri di samping, bisikin di kupingnya, "Neng, maafin abang ya." Bini kita juga bilang, "Sama bang, maafin saya juga." Kenapa mesti minta maaf? Kenapa? Satu hari kita hidup bersama istri, bersama orang terdekat dengan kita, nggak mungkin kita nggak punya salah, nggak mungkin kita nggak nyakitin hatinya, tapi pasti ada satu sepatah dua kata yang menyinggung perasaannya. Makanya mau tidur biar kita sama-sama ridho, kita ridho sama istri kita ridho sama kita. Insyaallah ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Bila mana ada seorang wanita meninggal dunia, suaminya ridho, pas gitu dia tidur minta maaf dulu, minta saling ridho, saling memaafkan, apa kata Rasulullah? Dakhalatil jannah, wanita itu masuk surga. Enak nggak? Enak Pak. Sebenarnya banyak amalan-amalan yang kalau kita mau kerjain, kalau mau kita lakonin, bisa mendatangkan pahala. Cuman ngebisikin doang, maafin abang ya. Begitu nggak Bu suaminya? Pak, begitu nggak kira-kira sama istri? Ya, bisikin di kupingnya. Masa main belakang-belakangan aja? Wah, dia bini kita madhab sono, kitanya madhab sono. Usahain biar kita tidur saling berhadap-hadapan. Yang penting itu tadi, minta maaf di antara keduanya, supaya kedua-duanya saling ridho, saling memaafkan. Kita perlu punya dosa kepada Allah, gampang. Kita minta apa? Minta taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepada manusia, cari. Kalau ada orang yang pernah kita sakitin, datengin, minta maaf sama dia. Minta ridho sama dia. Cari, apalagi kalau sampai tuh orang bilang gua nggak ridho lo sama dia dunia akhirat. Waduh, hati-hati. Kalau sampai orang tuh bilang gua nggak ridho dunia akhirat, urusannya kalau dia udah bilang nggak ridho dunia akhirat tuh sampai akhirat Pak, ke bawah. Iya, sampai akhirat. Emang enak. Pas gitu kita rombongan Masjid Al-Manar nih, ya, semuanya lagi ngantri masuk ke dalam surga Jannatun Naim. Semua kita lagi masuk, lagi ngantri. Pas gitu lagi ngantri paling depan nih, wah udah si B di paling depan nih, mau masuk surga. Di antara kita saling nengok, ketemu kita di surga, iya, salaman, ketemu lagi. Nah, di surga nih, di pintu surga lagi mau masuk. Ada yang nanya, temen kita mana ya sama si Fulan kok belum ketemu, belum kelihatan. Biasanya dia kalau sholat kuliah subuh dia ada tuh sama kita kelihatan, tapi kok ini nggak kelihatan ya. Kata temennya bilang, dia lagi berdua dipanggil. Kenapa? Tuh dua-duanya pernah terikat ucapan nggak pernah ridho dunia akhirat. Makanya urusannya sampai ke akhirat, ke bawah-bawah. Di saat orang semua asyik siap untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, sementara dia lagi urusan. Lagi urusan dia. Lagi urusan biar dia sama-sama saling ridho meridhoi. Enak nggak kira-kira? Orang lain udah, rombongan yang lain udah masuk, dia masih urusan dipanggil. Kenapa? Waktu di dunia dia pernah bilang gua nggak reda dunia akhirat. Apalagi suami istri. Kalau dia nggak reda dunia akhirat, hati-hati ntar urusannya. Nggak cuma di dunia dong, sampai ke akhirat ke bawah. Enak kita. Anak-anak kita udah pada antri masuk semua, suami istri lagi ngurusan. Urusan apa? Saling ridho meridhoi. Balik lagi. Jadi kalau mau tidur, jangan lupa baca Al-Quran. Di mana aja. Amalan baca Al-Quranul Karim, insya Allah. Kalau kita kupas, kita baca. Orang yang membaca Al-Quranul Karim, baik dia orang yang bisa, orang beriman baca Al-Quran, seperti apa dia bilang? Kal utrujah. Orang beriman membaca Al-Quranul Karim kal utrujah, seperti buah yang mana kalau dimakan baunya enak, rasanya enak. Orang beriman, kita orang beriman juga. Kalau kita orang beriman baca Al-Quran dikatakan kal utrujah.
Seperti buah yang kalau dimakan baunya enak, rasanya enak. Kira-kira buah apa yang baunya enak, rasanya enak? Pasti Bapak Ibu tahu. Buah yang dimakan enak, rasanya enak, baunya juga enak. Itu orang beriman kalau dia baca Al-Quran. Nah, kalau orang yang tidak beriman tapi dia nggak baca Al-Quran, orang yang beriman dia nggak baca Al-Quran, orang beriman dia nggak baca Al-Quran, dia beriman tapi dia nggak baca Al-Quran. Kalau dia baca Al-Quran seperti kal utrujah. Kalau dia baca Al-Quran, orang beriman nggak baca Al-Quran, seperti apa? Katamar, seperti buah kurma. Loh, kenapa buah kurma rasanya enak, baunya kagak ada? Siapa yang pernah cium bau kurma? Baunya apa buah kurma? Jadi kalau orang beriman nggak baca Al-Quran seperti buah kurma, rasanya enak, baunya kagak ada. Cuman enak doang rasanya. Kalau orang beriman seperti kalau utrujah, baunya enak, rasanya enak. Itu orang beriman baca Al-Quran. Orang beriman nggak baca Al-Quran seperti buah kurma. Nah, kalau orang munafik nggak baca Al-Quran, apa dibilang? Kalhamdalah. Apa hamdalah? Seperti buah papare. Buah papare baunya kagak enak, rasanya pahit. Ya, kira-kira enak? Ya kecuali orang tertentu yang doyan pare. Ya, gado-gado kalau nggak ada parenya emang nggak enak. Ya, kenapa? Orang munafik di mana aja ada dia emang. Kita nggak tahu orang munafik di mana aja. Di mana aja ada. Ya, di setiap tempat, di setiap ini ada aja orang munafik. Nggak ada yang tahu, cuman cirinya doang. Orang munafik ketahuan cirinya. Tapi kalau ngebilang orang dia munafik nggak boleh. Tapi cirinya aja kita tahu. Ayatul munafiki salasun. Ciri tanda orang munafik cuma 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong selalu dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji selalu ingkar. Ini cirinya. Yang ketiga, ciri orang munafik wa idza tumina khana. Kalau dipercaya dia khianat. Cirinya aja, kita nggak boleh bilang itu orang munafik, nggak boleh. Tapi cirinya aja udah asal kita tahu. Oh ya udah, berarti nggak dipercaya itu orang. Nah, kalau orang kayak begini nggak baca Al-Quran, dikatakan kalhamdalah, seperti buah pare, rasanya pahit, baunya nggak enak. Apa kita orang munafik? Insya Allah kita bukan orang munafik. Kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca tuh Al-Quran di kegelapan malam. Insya Allah Allah suka dengan bacaan Al-Quran yang kita baca. 2. Yang ketiga, kira-kira suara apa yang Allah suka? Suara yang ketiga yang Allah suka, yang Allah demen, sautul mustaghfirina bil ashar. Apa sautul mustaghfirin? Suara orang yang beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fil ashar. Apa fil ashar? Di per-3 malam. Ya kira-kira jam 3, jam 2 dah. Sebelum subuh itu waktu sahar namanya. Ada ini namanya kan sahur. Nah, sahur itu disebut waktu sahar. Sebelum subuh. Kalau udah subuh bukan waktu sahar lagi. Jadi waktu sahar sebelum subuh. Jadi suara yang Allah suka sautul mustaghfirina bil ashar. Suara orang yang beristighfar di per-3 malam. Istighfar? Udah istighfar? Ya? Kita istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ane udah istighfar. Kapan? Cuman habis sholat aja 3 kali. Usahakan Rasulullah enggak kurang dari 100 kali, bahkan 70, bahkan sampai 100 kali Rasulullah istighfar. Dosanya Rasulullah udah diampunin, tapi istighfar kepada Allah dia enggak pernah berhenti. 1 hari enggak kurang dari 100. Kita yang enggak dijamin masuk surga, istighfar kalau lagi ingat. Kalau lagi ada musibah, kalau lagi terpleset, kalau lagi kita lupa, baru kita astagfirullahaladzim. Kenapa begitu ya? Baru kita jemput istighfar. Usahakan istighfar nggak harus terikat dengan waktu. Kapan aja, selama kita punya dosa. Kira-kira kita punya dosa nggak 1 hari? 1 hari aja. Kira-kira nggak punya dosa apa punya dosa? Pasti ada dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosa kecil istighfar. Kalau dosa besar taubat. Iya, taubatan nasuha. Jadi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita punya dosa besar. Kalau dosa kecil istighfar.
Biasain istighfar. Kan banyak tuh urusan-urusan kita yang belum digabulin. Kenapa? Karena banyaknya dosa. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala enggak kurang dari 100 kali dalam satu hari istighfar. Ya, karena ada orang yang mengamalkan istighfar setiap saat, setiap waktu dia istighfar, dalam segala ucapan, perbuatan, tingkah lakunya dia istighfar. Astagfirullahaladzim, itu pernah terjadi. Ya, dulu ya, di zaman khalifah, di zaman ulama besar yang bernama Imam Malik, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal dulu ada seorang, ya, waktu Imam Ahmad ibn Hanbal selalu, kalau ulama-ulama dahulu itu kalau dia pengen mengembangkan ilmunya, pengen cari pahala, pengen cari hadir di majlis ta'lim, dia keluar rumah. Keluar rumah nggak ada yang sebentar, keluar rumah semuanya lama. Bahkan ada yang keluar rumah buat taklim, tujuannya taklim ngaji, ada yang lupa ame rumahnya, alamat rumah dia lupa. Kenapa? Kalau udah keluar rumah itu taklim, dia pergi belajar mengaji, itu ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang bahkan sampai akhir hayatnya dia pergi untuk mencari, menuntut ilmu. Ya, nah Imam Ahmad ibn Hanbal keluar dia. Dia keluar, dia pergi ke satu tempat, nggak tahu arahnya kemana, sampailah dia di satu masjid. Karena dia kecapean, keletihan, ya, itu udah jauh Pak, udah perjalanan sekian ratus kilometer dia perjalanan dalam beberapa hari. Satu hari dia lagi mampir ke masjid untuk sholat zuhur, Imam Ahmad nih. Pas gitu dia mampir ke satu masjid itu untuk sholat subuh, ya, sholat zuhur, capek, ketiduran. Kayak kita kalau sholat zuhur kan rebahan dulu nih. Kalau waktu zuhur di sini kan banyak karyawan nih, ya, karyawan pada rebahan, pada kerja. Imam Ahmad begitu, dia rebahan, nggak terasa sampai waktu asar. Dia ikut sholat asar, habis sholat asar dia nyender lagi sampai ketiduran lagi di itu masjid. Pas gitu dia nyender ketiduran, masuk waktu maghrib. Dari maghrib sampai isya, dia merasa apa? Kayaknya ini capek. Dia nggak tidur di dalam kata merbot masjid nih. Ya, biasa kan merbot bukan baru, dari dulu udah ada merbot masjid. Disuruh keluar, Pak, ya, keluar. Ini masjid mau ditutup, mau digembok, tidurnya pulang, jangan tidur di masjid. Imam Ahmad ibn Hanbal dia nggak pulang, dia bingung mau pulang kemana. Dia lagi dalam musafir, dia tidur di emperan masjid, kayak begitu di emperan. Pas gitu di emperan masjid, kata merbot masjid bilang, jangan di sini, pindah, sono di luar. Nggak boleh, ini masjid, wilayah masjid nggak boleh. Didorong Pak, itu Imam Ahmad ibn Hanbal didorong keluar dari masjid, nggak boleh, di emperan masjid juga nggak boleh. Dia keluar. Pas gitu dia keluar, kata merbot masjid, jangan di sini, di emperan aja nggak boleh. Oh, sono terus, pindah-pindah, jangan ada yang tidur dekat masjid. Lagi dia diusir, ada orang kesian Pak. Itu orang pemilik warung roti. Pemilik warung roti lihat Imam Ahmad ibn Hanbal lagi digiring keluar. Apa kata tukang warung pedagang roti? Pak, mendingan sini aja nih, saya sendiri kok di warung ini. Bapak di sini aja mampir istirahat di sini. Ya, kata Imam Ahmad ibn Hanbal bilang, oh baik Pak, nggak apa-apa. Yaudah Pak, di sini aja istirahat. Bapak kalau mau tidur aja. Saya mau buat roti. Nah, udah. Pas gitu Imam Ahmad ibn Hanbal terima tawaran buat nginep di rumah tukang roti. Pas gitu lagi tidur, ya boro-boro bisa tidur. Ini tukang roti lagi bikin roti. Itu kalau bikin roti suaranya berisik nggak Pak? Kalau dulu kan di sini ada pabrik roti. Di sini dulu deket Almanat ada pabrik, di sini di pabrik roti. Nah, di sini dulu ada pabrik roti. Kalau sekarang udah nggak kedengeran. Kalau kita bikin kue donat di rumah, bini kita bikin kue donat, berisik nggak? Keteplak, keteplak, pak, 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 keteplak, keteplak, tuh adonan diaduk. Rupanya ini tukang roti bikin roti, adonannya tuh ngeganggu ke pendengaran istirahatnya Imam Ahmad. Pas gitu dia lagi mau tidur, kedengaran lagi keteplak, keteplak, nggak bisa tidur Imam Ahmad, keluar. Pas gitu keluar, dideketin nih yang lagi bikin roti, Pak. Masya Allah, saya perhatiin bapak nih capek banget kayaknya. Iya, saya lagi bikin roti.
Tapi ada saya perhatiin Bapak dari tadi bikin roti, Bapak mulutnya kumat kamit aja nih. Ya, tahu kumat kamit Pak? Kayak begini, nggak ada suaranya kawan. Gini aja, mulutnya kumat kamit, dilihat sama Imam Ahmad. Tuh Bapak ngapain begitu? Emang ada yang Bapak ajak ngomong tuh roti? Emang tuh roti Bapak bicara sama tuh adonan roti Bapak kumat kamit? Kata tukang roti bilang, kagak, saya cuma bikin roti, cuman setiap kali saya keteplak saya adonin tuh roti, saya baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi istighfar dia segala semua amal, ya pekerjaan apa yang dia lakonin, cuman di WC doang dia kagak istighfar. Cuman di WC doang, fi kulli makan wa fi kulli an, di setiap tempat dan setiap waktu dia istighfar nggak berhenti. Dia amalin tuh. Kata Imam Ahmad, dia bilang, emang Bapak punya cita-cita apa sampai tuh baca istighfar nggak berhenti-berhenti? Emang ada yang belum dikabulin Pak? Kata tukang roti, udah saya punya cita-cita udah digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen punya dagang usaha roti, ada saya digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya pabrik roti, agen roti seperti ini juga saya berkat minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulin. Tapi apa yang belum dikabulkan oleh Allah sehingga Bapak belum berhenti istighfarnya? Kira-kira apa yang belum dikabulin? Kata tukang roti itu bilang, saya ingin berjumpa dengan seorang ulama besar. Kalau sekarang Bapak, kalau kita pengen tahu kabar orang, pengen tahu gambar foto orang, cuman pakai HP doang. Kalau sekarang, kira-kira begitu enggak? Bapak pengen ketemu teman atau ini share aja, cek di HP, bisa ngelihat tampangnya, bisa video call, bisa ngomong. Oh iya, saya lagi ada di sini nih, saya lagi ada di Kampung Selipi di Masjid Al-Manar. Ente di mana? Oh, ana lagi di Puncak. Bisa ngomong. Kalau sekarang pakai HP. Kalau dulu di zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal ada HP begitu? Nggak ada. Cuman dapat berita orang yang baru pulang berniaga, orang pulang habis dagang dari negeri anu ke negeri anu, di perjalanan mampir ke satu masjid atau kampung itu cerita. Dia dapat kabar cerita ada seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad Ibn Hanbal. Saya pengen berjumpa dengan dia. Kata Imam Ahmad, emang Bapak udah ngamalin istighfar berapa lama istighfar? Saya istighfar udah 40 tahun. Tapi belum ada juga saya pengen ketemu Imam Ahmad. 40 tahun saya belum berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dibilang begitu. Oh, 40 tahun Pak, bukan waktu yang sebentar tuh. Bapak udah ada istighfar 40 tahun? Ya? Udah belum? Berdoa kali 40 tahun? Udah. Ya, kita kadang-kadang baru berdoa seminggu, baru sholat tobat seminggu, udah nuntut duluan, belum dikabulin nih sama Allah. Kenapa? Emang itu udah tobat berapa lama? Baru seminggu sih. Ya baru seminggu tobat udah minta dikabulin. Ya, ini orang pedagang roti 40 tahun Pak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala belum dikabulin. Pengen ketemu seseorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tapi apa yang terjadi? Kata Imam Ahmad, oh, berarti Bapak beruntung. Loh, kenapa beruntung? Sampai saat ini saya belum ketemu seorang ulama yang saya idam-idamkan, yang saya pengen ketemu dengan dia. Kata Imam Ahmad, itu adalah saya Pak. Saya Imam Ahmad Ibn Hanbal dari kota ini, alamatnya di sini, di sini. Kebetulan saya keluar, memang itu kata hati saya harus keluar dari kampung ingin berjumpa dengan orang. Rupanya Bapak yang selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala istighfar 40 tahun baru dikabulkan saat itu bertemu dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jujur, berarti Bapak juga ada, Ibu juga ada cita-cita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak? Ada istighfar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala biar dikabulin. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, umat pengikutnya itu 40 tahun baru dikabulkan. Di zaman Nabi Musa umatnya baru dikabulkan 40 tahun. Dia punya doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Pak, ya, kalau kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah apa yang kita niatkan, apa yang dicita-citakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia 3 suara. Ya, suara ayam berkokok di pagi hari, dan suara orang membaca Al-Qur'an, dan suara orang yang beristighfar di malam hari. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ada
ucapan kalam juga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul kalam ilallah arbaun. Ucapan yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis Nabi, riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa ucapan kata-kata yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekaligus saja. Yang disukai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan sesuai dengan hadis Nabi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gampang enggak? Nah, itu mah sering dibaca, Pak. Makanya baca itu jangan cuma ngantar jenazah doang. Coba kalau ngantar jenazah, pas diangkat tuh jenazah, diusung, habis dari sholatin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, keluar dari masjid wala ilaha illallah wallahu akbar, terus diusung sampai ke mobil. Ya, di mobil udah nggak ada yang baca lagi. Apa supir ambulan baca? Kagak. Supir ambulan masih sibuk ngurusin ya jalan raya biar jangan main kebut-kebutan dia. Biar cepat nyampe. Padahal nggak begitu. Ya. Jadi bacaan itu dianjurkan dibaca di mana aja yang kita suka. Asal jangan di WC, tempat yang terhormat, baca. Di masjid, kita lagi duduk atau kita lagi bawa motor, Bapak lagi bawa motor nih. Ya, pas gitu starter tuh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Pas begitu lampu merah, Bobo ngerem, kik, alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Baca itu. Kenapa? Kalau Bapak pengen menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ujung hadis itu dibilang, di dalam kitab itu dibilang, ya, dari mana aja yang Bapak suka mau baca itu. Enggak harus dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha, enggak, boleh diacak. Boleh dari alhamdulillah dulu, boleh dari Allahu akbar dulu, atau dari la ilaha illallah dulu, boleh. Silakan yang Bapak suka. Tapi emang enaknya dari kata-kata yang urutan tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan di medsos suka ada tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah. Itu baca. Itu ucapan kata-kata yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Bapak pengen disukai dan dicintai oleh Allah, itu dia tadi. Suaranya pengen disukai oleh Allah dan ucapannya juga pengen disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah suka, Allah sudah cinta kepada kita, apa yang enggak dikabulin? Pasti dikabulin, pasti dipenuhin. Ya, kita dikabulkan kita punya hajat, dikabulkan kita punya keinginan karena kita cinta. Allah cinta kepada kita, kita juga cinta kepada Allah. Kalau Allah cinta kepada kita, apa yang diminta? Apa yang kita minta? Dikabulin nggak? Pasti dikabulin. Nggak mungkin nggak dikabulin. Kayak Bapak dulu waktu pacaran sama ibu, sebelum jadi pengantin, dulu waktu pacaran, Bapak cinta nggak sama ibu? Cinta. Apa yang ibu minta? Dikabulin. Nggak diminta dikabulin. Bapak beliin. Mau tandang malam minggu, mau bertandang ke tempat pacar, apa yang Bapak bawa? Mampir dulu ke Tamburan. Ngapain? Beli martabak. Ya nggak? Martabak 3 geblek bawa. Rasa cinta, gue bawa nih martabak biar mertua gue tertarik sama gue. Ya Pak, di depan pacar kita bilang kasih Bapak nih. Cia, padahal di depan dia biar kita disanjung-sanjung. Rasa cinta itu kita sesama manusia. Bagaimana Allah terhadap hambanya kalau dia cinta kepada kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa kita punya hajat, Allah kabulkan apa kita punya cita-cita. Dengan cara demikian amalin amal perbuatan kira-kira apa yang supaya Allah cinta kepada kita. Mudah-mudahan dengan cara demikian Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja Bapak dan Ibu sekalian sebagai renungan buat kita di pagi hari ini sebelum kita riyadhah, sebelum kita olahraga, ya 1-2 hadis mudah-mudahan dibawa pulang, dapat kita ingat-ingatan. Kalau ditanya tadi pengajian apa, ya pengajian yang Allah suka, ya supaya Allah cinta kepada kita, amalin nih. Dengan cara demikian insyaallah ilmu itu akan membekas pada diri kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.